Speaker tuh nembus, oke ya. Ini kemungkinan mesti matikan dulu, suaranya di mute dulu. Supaya aku bisa lihat caranya biar bisa lihat. Ya bisa lihat kayak aku masuk apa enggak. Ganggu orang. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih ya sudah gabung ya. Iya, Pak. Kita akan mulai nanti di jam 9 ya. Ini Pak Andre lagi Kalian tampil nggak itu di HP kalian ada gambar layar? Ada, Pak. Ada, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Coba Pandai mau ngecek judulnya apa? Perangkat kertas hardware komputer. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Oh ya, ini direkam ya, di-record, ini Pandai record. Nanti ini Pandai akan share di YouTube ya. Pertemuan kita ini Pandai share di YouTube-nya Pandrian ya. Jadi untuk anak-anak kalau nyatetnya misalnya belum selesai nggak masalah, nggak usah khawatir ya. Kalian bisa lihat. Bapak dari mana? kurang 5 menit lagi lah ya. Sesi bergabung. Enggak masih. Ada yang ingin tahu bagaimana cara merecord dari layar laptop? Kira-kira aplikasi apa? Ada yang tahu enggak?
Ini untuk anak-anak ya, tak kasih bonus nih, bonus rahasia bagaimana cara orang di YouTuber itu membuat suatu tutorial lewat laptop, ya, di layar laptopnya. Nah itu caranya mudah. Kalian download aja nama aplikasinya, ya, Pandai beritahu kan rahasianya. Namanya adalah ini. Es krim. Ini ya, nama aplikasinya Es Krim Screen Recorder. Jelas enggak kalian ini tulisannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, nanti kalau kalian misalkan sudah besar, ini kan masih remaja nih. Ya, kalian ingin coba membuat video sendiri dari layar monitor atau layarnya laptop, ya, programnya Es Krim Screen Recorder. Nanti kalau sudah ini kita buka ya, ini Pandai bocorin rahasianya. Nah ini Pandai lagi ngerekam. Ini Pandai sudah berjalan 6 menit 44 detik. Nah ini ya, kelihatan enggak itu di sini nih. Kelihatan. Nah ini Pandai lagi rekam. Ya. Nanti video ini akan Pak Andre potong ya. Di awal sebelumnya nanti Pandai akan potong. Oh iya, satu lagi setiap mapel Bapak menjelaskan itu akan Pak Adrian record. Jadi tujuannya supaya kalian bisa belajar lagi di rumah sendiri, misalkan waktu malam, apaan ya. Ini Pandai mas lagi. Sudah jam 9 ya. Ini baru berapa orang yang bergabung? Dua Pandai cek dulu ya. Dixon, Julian, Chelsea sudah bergabung. Selamat pagi, Chelsea. Selamat pagi, Dixon, Intan, Julian, Marsha, Sydney, Yesi. Pagi, Pak. Oke ya, semuanya respon. Oke, terima kasih. Kita mulai dari sekarang ya. Awal-awal Pandai ingin memberikan dulu diskon free tutorial bagaimana cara merekam layar komputer. Ya. Ini yang baru pertama kali yang hadir tadi barusan mungkin belum tahu ya. Rahasianya untuk YouTuber itu kalau ingin membuat merekam tutorial ya. Misalnya ada orang tutorial mengenai Photoshop, CorelDRAW dan segala macamnya. Itu dia merekam layarnya. Nah, pertanyaannya, Pak, program yang digunakan apa? Nah, Pandai memberikan bocoran rahasia. Itu sebenarnya nama programnya adalah Screen Recorder. Ya, sorry. Oh, sorry. Screen Recorder ya nama programnya. Nah, ini kalian bisa download di Chrome. Ya. Jadi kalau kalian nanti punya laptop, ya. Lalu kalian ingin membuat suatu tutorial, nama programnya apa? Anak-anak? Es Krim Screen Recorder. Ya. Downloadnya bagaimana? Nih Pandai yang cariin cara downloadnya. Free ya. Ini Pandai kasih free ilmunya ini. Ini kalian cari dimanapun agak susah. Ya. Nih. Kata kuncinya download aja Es Krim Screen Recorder. Nah, ini ya. Kelihatan enggak itu tulisannya tuh? Kelihatan. Screen Recorder. Nanti kalian downloadnya ini free. Ya, kalian tinggal download. Nah, ini misalnya ini Pandai lagi coba download. Nah, pilih aja free download. Ya, cukup mudah bukan caranya? Mudah, Pak. Nah, ini nanti kalau kalian misalkan kuliah
bisa dimanfaatkan ya. Rahasia-rahasia di dunia orang bikin konten ya. Oke, kita mulai aja sekarang pelajaran kita hari ini. TIK ya, mapelnya dengan judul perangkat keras hardware komputer. Kita tekan F5 ya. Nah, ini namanya Pak Andre pakai WPS Office. Ya, Pak Andrian tidak menggunakan aplikasi standarnya, itu biasanya Office. Pak Andrian menggunakan WPS Office ya. Oke, langsung aja. Ini Pandai sudah buat ya, sedemikian rupa. Ya, nanti kita akan presentasikan ya. Ini presentasi mengenai perangkat keras hardware komputer ya. Halo anak-anak. Apakah dengar suara Pak Andrian? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Ini kalau kalian sudah buat ya, mau Office maupun WPS, kalian tekan tombol F5 di keyboard. Nanti munculnya full seperti ini. Nah. Jelas apakah kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ini ada lagi yang barusan gabung tadi, siapa namanya itu? Timotius Chandra ya. Halo Timotius Chandra, selamat pagi. Oke. Kita lanjut ya. Untuk komputer itu ada dua. Ya, ada tiga perangkatnya. Ya, yang pertama itu adalah hardware komputer atau perangkat keras. Yang kedua adalah software. Software itu apa, Pak? Software itu perangkat lunak. Nah, Pandai tidak bahas itu dulu. Pandai bahas mengenai hardware komputer. Lalu yang ketiga, kira-kira apa? Ada yang tahu nggak yang ketiga itu apa di dalam dunia komputer? Ada yang tahu nggak? Perangkat yang ketiga. Nggak tahu ya? Oke, Pandai kasih tahu ya. Perangkat yang ketiga adalah orangnya, usernya. Siapakah usernya? Usernya ya kayak kita, kayak kalian main HP. Itulah kalian itu adalah perangkatnya. Kan nggak mungkin kan komputer jalan sendiri, ya kan? Tanpa dipencet-pencet, ya kan? Nah, itu usernya yang pencet-pencet. Ya, yang nekan-nekan tombol itu usernya. Makanya perangkat komputer itu ada tiga. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga human, manusia. Ya. Human itu artinya menggunakan komputer. Nah, ada tiga itu aja perangkatnya ya. Kita bahas yang pertama hardware komputer ya. Materi hari ini hanya hardware komputer. Kita lanjut. Nah, pada hardware komputer itu terbagi menjadi berapa, anak-anak? Di layar? 3 bagian. 3 bagian. Good. Yang pertama. Coba Timotius tolong baca yang pertama Timotius. Ya. Coba tolong dibaca itu yang pertama, Pak. Handle sebagai input yaitu keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera dan lain-lainnya. Ya, mikrofon, kamera ya. Nah, kira-kira mana yang namanya keyboard? Ini keyboard kah? Bukan. Apa ini yang Pandai arahkan ke sini apa namanya? Ini apa namanya? Mouse, betul. Yang ini namanya apa nih? Keyboard. Oke. Kemudian ada yang tahu namanya apa? Yang mana, Pak? Ini. Scanner. Betul, scanner. Lalu ini? Mikrofon ya. Mic itu singkatan dari mikrofon. Kita nyebutnya mic panggilannya, tapi kepanjangannya mikrofon ya. Kemudian ini apa ini? Kok hilang? Nah, nih. PC. Singkatan dari apa PC? Ada yang tahu? Radio. Bukan. PC itu singkatan dari personal computer. Ya. Kemudian ini ada lagi apa?
Speaker. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Yang kedua, bagian yang kedua. Nah, ini. Coba dibaca. Yesi, tolong Yesi dibaca Yesi bagian kedua. Saudari Yesi, tolong dibaca. Apakah bisa? Minta tolong. Sepertinya tidak ada tanggapan. Coba Marsha. Hardware sebagai output yaitu printer, monitor, speaker. Hardware sebagai pengelola atau proses data yaitu CPU. Oke. Hardware sebagai output yaitu apa? Printer, monitor, speaker. Sebenarnya yang ketiga itu ini, Padre lupa setting ya, ini di sini. Lalu yang ketiga itu adalah hardware sebagai pengolah atau yang memproses data. Ibaratnya itu tahu otak. Otak manusia itu bagian yang memproses. Mikir bagian mikir. Ya. Itu CPU. Ini yang bagian pengolahnya CPU. Ya, PC. Atau CPU ya. CPU itu tahu enggak kepanjangan dari apa? Ada yang tahu CPU kepanjangan dari apa? Gak ada yang tahu ya. Oke. CPU kepanjangan dari Central Processing Unit. Artinya bagian tengah yang untuk memproses. Ya. Lalu yang output itu apa? Kira-kira yang output di sini. Ayo, ini apa? Ini input atau output? Nih coba dilihat mouse-nya ini. Silakan. Nah, ini output atau input? Speaker ini. Output. Menimbulkan apa speaker itu? Suara, betul. Menimbulkan suara. Lanjut ya. Berarti tadi kita terbagi menjadi berapa? 2 atau 3? 3. Apa saja? Apa saja yang pertama? Hardware sebagai apa? Input. Hardware sebagai input. Hardware sebagai output. Hardware sebagai pengolah ya. Pengolah atau proses data. Ada 3 ya. Ini yang Pak Andre arahkan maksudnya ini. 3 ya. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas mengenai monitor. Nah, ada yang tahu nggak monitor itu apa sih? Monitor itu bagian layarnya pada komputer. Contoh kalau di handphone kalian, monitor kalian itu adalah layar itu loh, LCD yang kalian lihat. Itu adalah monitor. Oke, kita bahas satu persatu ya. Monitor, coba kalau dibaca ini, Sydney. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Oke, ini adalah fungsinya ya. Fungsi dari monitor. Ya. Lanjut ya. Nah, lanjut. Dixon. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses. Inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Contoh sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 x 768. Oke, ini kita akan jelaskan dulu ya. Kalian kan megang HP tuh. Betul ya? Nah, waktu beli handphone ada nggak tulisannya lebar layar incinya berapa? Ada. Contoh nih, HP-nya Pak Andrian ini yang Infinix Note 10 itu layarnya 6,9 inci. Berarti lebar ke dimensinya berapa? 6,9 inci.
Kemudian untuk resolusinya itu sekitar 1400 dikali 2000 sekian. Kalau di spesifikasinya ya. Ini ukuran pada layar monitor. Biasa standar paling terkecil itu dia 1024 dikali 768. Ya, kalau di bawah ini ada program tertentu dia tidak mau membuka. Karena apa? Karena resolusi pikselnya terlalu kecil. Tapi kalau terlalu besar kira-kira bisa nggak? Pertanyaannya. Jawabannya bisa. Begini, cara mengetahui resolusi ini Pak Andre akan berikan contoh. Ya, lihat ini ya. Kalian perhatikan pada layar monitor di HP kalian ya. Ini Pak Andre akan setting layarnya Pak Andrian, resolusinya akan Pak Andrian turunkan. Perhatikan ya. Klik kanan pada layar monitor, mouse ya. Klik kanan, itu klik kanan pada mouse artinya atau touchpad ya. Kemudian pilih display setting. Nah, ingat di HP kalian itu tidak bisa. Di HP kalian itu tidak bisa untuk mengatur resolusi karena itu sudah bawaan dari pabriknya. Sedangkan untuk laptop itu bisa. Ya, ini coba kalian perhatikan display resolution. Kelihatan di sana display resolution. Halo anak-anak, kelihatan enggak tulisannya display resolusi? Kelihatan, Pak. Oke, ini kita akan ganti ya. Standarnya berapa nih Pak Andrian? Nih 1366 dikali 68. Oke, ini Pak Andri akan ganti menjadi kecil ya. Nih ya, Pak Andri akan ganti ke 800 kali 600. Kira-kira apa yang terjadi? Kita coba ya. Nih ya, Pak Andri akan coba. Nah, tuh layarnya menjadi apa? Menjadi apa? Besar apa kecil? Kecil. Menjadi kecil. Coba ini Pak Andri kembalikan lagi ke resolusi sebelumnya. Nah, keep change ya. Tuh. Kalau ini kan halus ya gambarnya ya. Ya, kecil. Ya, sekarang Pak Andri ganti lagi ya. Resolusinya Pak Andri kalikan 800 kali 600. Besar. Nah, jadi besar, betul. Ya, tapi gambarnya pecah ya. Iya, Pak. Ya, ini namanya resolusi. Ya, jadi kalau semakin tinggi resolusinya, semakin tinggi kualitas gambarnya, betul. Kayak kalau kalian main HP kamera. Ya, kamera itu loh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Tadi posisi di mana? Monitor ya? Bentar, pada tekan ke monitor. Nah, ini bentuk dari monitor ya. Monitor komputer LCD bentuknya ya. Ini model tabung. Ini yang tunjuk ini yang ada warna birunya itu tipis itu LCD. Dan yang agak gemuk itu tabung. Ya, lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis monitor. Wah, monitor itu ada banyak. Yang pertama, monitor CRT atau kepanjangan dari cathode ray tube ya. Ini model lama ya, monitor ini model lama. Ini penjelasannya. Ya. Coba jangan dibaca ini. Tadi yang barusan gabung tadi siapa ya? Kurniawan Mega ini siapa ya? Kurniawan Mega. Maria, Pak. Oh, Maria. Oke, tolong Maria. Dibaca Maria. Penjelasannya. Monitor CRT atau
Driver merupakan jenis monitor tabung. Monitor CRT ini tersusun dari tabung vakum yang berisi sumber elektro. Layar monitor yang digunakan bisa menggunakan layar monitor cembung dan juga layar monitor datar. Oke. Terima kasih ya, Maria. Nah. Jadi dalam monitor ini kalau yang lama itu sumbernya dari elektron ya. Jadi radiasinya cukup tinggi. Kayak tahu TV tabung nggak? TV tabung tahu TV tabung? Tahu. TV model lama itu ya. Nah, itu sama dengan monitor CRT. Di dalamnya sama persis. Hanya saja beda fungsi, resolusinya saja. Ya. Oke, kita lanjut. Ini bentuk dari fisiknya. Ya, monitor tabung ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, monitor. Coba yang Pandit tadi bilang itu Yesi, tolong Yesi. Anak-anak, halo. Bisa respon Pandit dulu. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Adik-adik ya. Ini Pandit tunggu sebentar ya. Kita lihat dulu izin kita lihat dulu sebentar, ya. Sebentar. WhatsApp bro dah. Pakai matiin. Diam. Ayo balik tiba-tiba kayak jam share. Kenapa nggak di Discord aja biar enak gitu di Discord. Yesi off here. Halo, kembali lagi. Sorry, Pandri panggilan alam. Sorry, tadi kebelet nguyuh. Tahu nguyuh enggak? Tahu, Pak. Oh iya. Berarti ngerti ya. Sorry ya. Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang monitor LCD. Coba Yesi tolong. Dibaca Yesi. Yang ada di tampilan layar Yesi. Baik, Pak. Layar monitor LCD ini menggunakan teknologi kristal air pada layar monitornya untuk membuat grafis di monitor. Cahaya yang dikeluarkan monitor LCD ini berasal dari susunan kristal cair dengan jumlah yang sangat banyak dari lampu neon yang berwarna putih. Nah. Coba baca lagi Yesi. Bawahnya Yesi. Kelebihan jika kamu menggunakan layar LCD ini pun memiliki tingkat radiasi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa membuat mata kamu tidak mudah lelah. Oke. Jadi ini kelebihannya ya. Kalau yang atas itu adalah penjelasannya. Nah. Ini pandai baca ya. Bukan hanya itu saja. Listrik yang digunakan pun tidak terlalu besar. Jadi artinya hemat listriknya ya. Lalu kualitas dan grafisnya pun lebih
pun lebih jelas. Ya, lebih ini dan juga jelas dibandingkan layar monitor CRT. Nah, di HP kalian itu menggunakan LCD. Ya. Nah, sekarang kalian tahu kan HP kalian kan ada layar LCD-nya kan ya? Iya. Ya, HP kalian itu menggunakan LCD, bukan tabung. Kalau tabung kalian nanti bawaannya berat. Ya, kalian itu menggunakan LCD. Terus dari hasil LCD tadi kalian kan main game bisa lama-lama kan? Bisa 2 jam, 3 jam, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kenapa? Karena tingkat radiasinya tidak terlalu tinggi. Sehingga apa jadinya? Coba mata tidak mudah apa? Lelah. Itu ya. Nah, supaya kalian aman, mata tidak lelah pada layar LCD, cahayanya dikurangin. Jangan dibuat maksimum. Tahu pencerahan layar enggak? Tahu, Pak. Tahu ya. Yang diterangin itu loh. Nah, kalau kalian diterangin, nanti radiasinya makin tinggi. Apa yang terjadi? Mata kalian bisa capek, lelah, bisa sakit mata kalian ya. Oleh karena itu, kalau kalian mainnya di dalam ruangan gelap-gelapan, cahayanya dikurangin. Ya, jangan terlalu terang ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, ini model lama juga sama, monitor PDP, plasma display panel. Ya. Ini sebenarnya monitor ini gabungan ya, gabungan dari CRT dan LCD. Ya. Kemudian kelebihannya apa? Grafis yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan LCD ataupun CRT. Tapi pertanyaannya apakah ada monitor PDP ini? Ada yang jual, cuman harganya mahal. Ya. Ini kelemahannya ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kecerahan pada layar monitor plasma ini pun bisa berkurang dan daya konsumsi listrik yang dibutuhkan pun cukup banyak. Makanya ini monitor PDP sangat jarang diproduksi. Ya, ini tampilannya. Ya, ini mode plasma. Monitor plasma. Waktu itu ada TV plasma. Monitor plasma itu ada. Cuman harganya mahal, lalu listriknya pun besar. Tapi kalau soal kualitas gambar bagus memang. Ya, lanjut ya. Monitor kan sudah. Kita akan lanjut monitor LED. Monitor yang terbaru ya. Sekarang ini adalah monitor LED. Nah, coba Sydney. Tolong baca kepanjangan dari LED. Light emitting diode. Oke. Ya, itu kepanjangan dari LED. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar istilah gini, TV LED pernah dengar nggak? Pernah. Nah, TV LED itu ya ini menggunakan sistem LED. Ya. Nah, LED itu pengembangan dari layar LCD. Ya. Kelebihannya apa? Layar LED ini pun lebih tipis. Ya, Dibandingkan dengan monitor. Dibandingkan dengan apa? Monitor LCD. Ya. Dan memiliki fitur unggulan ya. Oke, kita lanjut. Kelebihan dari layar LED pun. Coba dibaca ini siapa ya? Julian. Tolong Julian. Ya, Pak. Ya, tolong dibaca Julian. Kelebihan dari layar LED. Coba dibaca.
Kelebihan dari layar LED ini pun diskon dengan teknologi touchscreen ataupun teknologi pada televisi digital. Menggunakan layar monitor LED sebagai perangkat keras, komputer pun bisa menghemat konsumsi daya listrik dan juga tingkat radiasi yang rendah. Oke. Betul ya. Betul ya. Ini Ini kelebihannya dari layar LED. Mungkin kalau kalian monitor LED ini harganya cukup tinggi ya. Cuman dia konsumsinya daya listriknya lebih rendah. Ya, ini kelebihannya ya. Lalu biasanya juga tersedia touchscreen. Ya. Tapi kalau di HP kalian itu masih menggunakan LCD. Ya. Ada juga HP yang menggunakan layar LED ya ada. Tapi itu masih mahal harganya ya. Nah, ini kekurangannya ya. Seperti yang Bapak bilang tadi apa? Pertama harganya berapa? Lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Oke. Ini bentuk dari LED. Ya, TV LED itu kayak punya Samsung yang harganya 30 juta yang ditampilkan di itu loh, Dek. Yang di mall tahu. Yang di mall tahu nggak yang di mall? TV besar itu tahu. Nah, itu dia LED. Itu LED. Lalu yang papan iklan. Iya, Pak. Nah, itu LED. Ya. LED itu layarnya itu bisa fleksibel ya, jadi bisa besar, mau digabung-gabung bisa sampai besar-besar ya ukurannya. Itu teknologi yang digunakan LED. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke hardware berikutnya yaitu apa? Keyboard komputer. Keyboard komputer ini pada segi cepat ya. Coba ini tolong dibaca. Intan. Intan 08 itu siapa ya? Gisela, Pak. Pak. Ya, tolong dibaca. Keyboard komputer adalah bagian dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan huruf, tanda baca, angka, dan perintah lainnya ke dalam komputer. Oke, ini adalah fungsinya ya. Ingat, fungsi komputer bukan untuk mengetik. Salah ya. Ingat. Kalau kalian jawab keyboard, apa fungsi keyboard untuk mengetik? Itu salah. Ya, Pandri yang pasti akan kasih salah. Yang betul apa? Untuk apa? Untuk angka dan perintah lainnya ke dalam komputer. Iya, itu ya fungsi keyboard, bukan untuk mengetik ya. Lanjut ya. Jenis sambungan keyboard ya. Yang pertama ada USB. Ya, tahu USB? Tahu ya. Kepanjangan apa? Coba dibaca itu. Julian. Universal Serial Bus. Ya. Yang kedua adalah PS. Ya. Personal System. Ingat, bukan PlayStation ya, bukan. Personal System. PS2 ya. PS garing 2. Lanjut ya. Ada lagi teknologi yang terbaru, wireless. Ya, tanpa kabel. Tahu tanpa kabel modelnya seperti apa? Bluetooth, tahu Bluetooth? Iya, Pak. Nah, itu wireless ya. Ada lagi virtual. Tahu virtual itu apa? Nggak tahu ya. Oke. Virtual itu kalian di handphone ada keyboardnya nggak? Ada. Nah, di layar handphone kalian waktu kalian sentuh-sentuh mau mengetik, mau menginput huruf dan tanda baca atau yang lain mengetik ya. Itu namanya keyboard virtual ya. Nah, yang ditampilkan ini yang pertama adalah menggunakan USB ya. Ini
Ini keyboard biasa pada umumnya komputer, ya. Kemudian ini adalah yang berikutnya keyboard virtual. Ya. Virtual itu artinya kalian tidak perlu beli alatnya, tapi install. Ya. Install aplikasinya. Contoh Gboard. Lalu ada lagi tuh Smelly Keyboard ya, macam-macam lah ya. Keyboard bawaannya juga ada ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas CPU. CPU kepanjangan apa tadi? Central Processing Unit. Oke. Nah, coba ini dibaca ini. Timotius. Adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Ya. Oke. Nah, ini fungsinya ya. Coba fungsinya tolong dibaca ini. Kurniawan Dikson Ratulangi. Fungsi mengambil, mengkode dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram dan menulis data. Secara singkatnya yaitu memproses dan mengelola data. Oke. Ini fungsinya ya. Ingat, kalau ditanya fungsi CPU itu apa? Ya kalian jawab singkat aja, memproses dan mengolah data. Ya, handphone kalian itu ada CPU-nya. Biasanya apa? MediaTek. Betul nggak? Kalian prosesor kalian pakai apa? Tahu cara bukanya? Nggak tahu ya? Waktu kalian beli, kan ada tuh di dus bagian belakang, itu ada tulisannya CPU titik 2. Biasanya ada tulisan apa? MediaTek atau Snapdragon. Coba kalian cek lah. Atau kalau ingin download aplikasinya, ingin tahu CPU kalian pakai apa, itu cukup mudah. Download aja information device di Play Store ada. Ya. Oke. Nah, CPU ini menentukan kecepatan otaknya. Kalau otaknya lemot, maka prosesnya pun lemot. Jadi kalau HP kalian lemot, berarti karena memang CPU-nya lemot atau lambat ya. Kalau cepat berarti karena CPU-nya cepat. Ini rahasia dari pabrikan barang elektronik ya. Handphone, laptop, habis itu komputer. Kunci utama dalam suatu program pengen cepat itu adalah CPU-nya. Kalau CPU-nya lemot, ya jangan minta prosesnya cepat. Nah, itu semua tergantung dari CPU-nya ya. Oke. Nah, ini ya CPU-nya. Ini sebenarnya kompleks. Di dalam ini sudah ada HDD, VGA dan segala macamnya. Ini bentuk dari CPU kalau yang mode-mode sekarang ya. Jadi ini ada lampu-lampu dan kipas-kipasnya ini. Ya, kelihatan nggak tuh gambarnya? Kelihatan. Oke. Harga CPU untuk standar kalau buat main game, buat kalian kalau buat main game PC ya, yang kayak di YouTuber itu harganya minimal 5 jutaan. Minimal 5 jutaan. Nah, Pandai kasih tahu. Ya. Lalu harga paling mahal berapa, Pak? Ada yang harganya sampai ratusan juta pun ada. Ya. Itu biasanya dipakai buat macam-macam. Orang kadang-kadang dibuat ngedit video, editing. Ya, ada lagi yang bisnis online dan segala macam nih. Itu komputer minimal harganya 10 jutaan. Kalau untuk orang editing. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini CPU model lama. Nah, ini bentuknya kayak begini nih.
Ini kayak CPU sekolah itu loh. Nah, ini modelnya lama. Casingnya sing lama, model lama ya. Kalau yang kanan ini model baru, kalau yang ini model lama. Ya. Tapi ingat jangan lihat dari luarnya. Ya, Adik-adik dengar ya. Waktu kalian beli PC komputer, jangan lihat dari casingnya. Lalu apa yang dilihat? Dari speknya, spesifikasinya. Apa itu spesifikasi? Itu ada di dalamnya. Yang di dalam itu isinya apa? Itu paling penting. Ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan bahas mouse komputer. Ini sedikit pandai cepat. Mouse komputer adalah apa? Pendukung alat komputer atau hardware yang berfungsi untuk apa? Menggerakkan kursor. Dalam kurung itu pointer. Nah, yang pandai gerak-gerak ini. Nah, kelihatan itu ada gerak-gerak tuh. Nah, kelihatan? Putih-putih yang pandai gerak-gerak ini kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, itu namanya kursor atau pointer ya. Kemudian menjalankan program. Fungsinya itu untuk menggerakkan, lalu memilih dan menjalankan atau memilih objek ya. Kayak misalkan nih contoh, Pandai mau ngeklik sini. Nah, ini kan ada tanda di sebelah kiri dan kanan ya. Ini Pandai geraknya. Kemudian memilih objeknya, lalu Pak Andre akan jalankan programnya ditekan atau kita klik ya. Nih kita klik. Nah, tuh. Ya fungsinya untuk itu. Jenis sambungan. Jenis sambungan apa saja? Yang pertama USB, terus PS2. Ya. Lalu yang ketiga wireless itu apa tadi? Tanpa kabel. Lanjut. Nah, ini bentuknya yang wireless ya. Ini pemancarnya, ini penerimanya. Yang kecil itu namanya dongle. Yang kecil itu ya. Jadi dia bagian yang menerima data dari MOS-nya. Kalau ini salah satu hilang, yang kecil ini hilang, maka MOS kalian tidak bisa digunakan. Ya, harap diperhatikan waktu kalian beli mouse ya. Benda kecil ini jangan sampai hilang. Kalau hilang, Pandai yakin kalian tidak bakal bisa memakai mouse-nya ini. Ya, ini satu pasang satu set. Ya. Oke, emang nggak bisa, Pak. Hah? Emang nggak bisa, Pak. Aku pernah beli gak ada ini. Iya, memang nggak bisa karena dia sifatnya kan satu pasang deh. Ini ibaratnya kalau yang besar ini mouse itu adalah pemancarnya. Sedangkan yang kecil itu adalah penerimanya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya. Sudah paham belum mengenai mouse? Paham ya? Nah, ini mouse yang USB ya ini. Nah, menurut kalian mana yang paling enak? Yang pakai kabel atau yang wireless? Wireless. Semua itu ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau yang pakai wireless, kalau hilang ininya nggak bisa dipakai. Ya, betul ya. Kalau yang pakai kabel, nggak enaknya apa? Ribet kabelnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kabelnya putus, dikit-dikit tikus ya, nggak bisa juga ya. Nah, kita lanjut sekarang mengenai hardware berikutnya, printer. Printer apa? Mencetak apa? Alat untuk mencetak huruf, tanda baca, gambar, grafik, mencetak huruf, tanda baca, gambar, grafik dari komputer. Iya.
Ya, jadi fungsi printer itu untuk mencetak ke kertas itu loh ya. Lanjut ya. Sambungannya sama ada USB dan wireless. Nah, ini ya bentuk printer. Ya, dia cetak, ini kertasnya dicetak gitu ya. Masuk kertasnya Huruf, dicetak. tanda baca, gambar, grafik dari komputer. Ya, itu fungsinya ya. Nah, ini printer yang ini bisa wireless dan USB ya. Ini bisa wireless dan USB ya. Bisa fotokopi, bisa scanner juga. Ya, bisa fotokopi juga ya, lengkap. Ya. Kita lanjut. Nah, ingat kalau yang fiturnya lebih banyak. Lebih mahal ya untuk printer kalau harganya. Mode seperti ini. Ini harganya mahal. Minimal harganya 4 jutaan atau 3 jutaan. Kalau yang kecil seperti ini murah 800 ribuan. Ya. Sampai 2 juta pun ada ya, lebih murah. Kita lanjut ya. Kita bahas speaker. Fungsi speaker apa? Coba. Kurniawan. Adalah alat yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Iya. Terus fungsi dari speaker. Jenis sambungannya ada kabel audio. Sama apa? Wireless. Pakai apa? Blue. Sistemnya apa kalau wirelessnya blue? Bluetooth. Ya. Ini bentuk modelnya ya. Bluetooth. Ya. Modelnya ada headset. Tahu headset atau headphone tahu? Tahu. Nah, headset kalian itu adalah speaker. Ya, yang kedua speaker aktif itu yang besar. Nah, ini bentuk headset ya. Ini headset. Ini adalah speaker aktifnya yang besar itu ya, agak besaran ya. Oke. Ada yang mau tanya soal speaker? Sudah jelas? Udah ya, gampang ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Ini yang versi Bluetooth. Ya. Ini Bluetooth. Sekarang kita akan bahas mengenai mic. Ya, mengenai mikrofon. Ya. Coba tolong dibaca Timotius. Adalah alat yang berfungsi mengubah sinyal suara menjadi listrik. Oke, ini fungsinya mikrofon ya. Suara kalian itu masuk ke dalam mic lalu diproses menjadi apa? Listrik. Ya. Lanjut. Ini jenis sambungannya ada kabel audio. Tahu kabel mic? Tahu. Oh ya, yang biasa sering pakai pasti tahu kabel mic ya. Lalu wireless Bluetooth. Tahu ya? Tahu. Kayak kalian yang Bluetooth. Nah, itu ya, sambungannya menggunakan Bluetooth. Nah, ini mic-nya. Ya. Ini mic yang pada umumnya. Pencet lagi sebentar. Nah, nih. Ini adalah yang kuning ini. Enggak, Pak. Yang kuning ini Bluetooth. Ini mic Bluetooth. Ya. Mic Bluetooth plus sama speakernya juga dia ada. Ini harganya kalau nggak salah 150.000 ini. Buat karaoke itu loh, karaoke. Kita lanjut ya. Kita masuk ke scanner ya. Halo. Lanjut ya, kita akan bahas mengenai scanner. Coba tolong dibaca ini, Timotius Chandra. Adalah salah satu perangkat input komputer yang
berfungsi untuk menduplikat objek seperti fotokopi ke dalam bentuk digital. Oke. Ya, fungsi scanner itu kalian tahu fotokopi, mesin fotokopi tahu? Nah, kalau scanner itu kayak fotokopi, tapi bisa disimpan filenya. Ya. Kita lanjut ya. Jenis penghubungnya seperti biasa ada kabel sama wireless ya. Nah, ini jenis-jenisnya ada flatbed scanner, print scan, copy scanner, sama handy scanner. Wow. Nah, ini ya. Ini bentuk scanner. Ya. Modelnya flat. Ini juga print scan, copy scanner. Ya, kalian ini handy scanner yang ada di Indomaret atau Indomaret? Yang ngecek harga dulu. Nah, itu scanner itu sebenarnya. Dia scanner membaca barcode. Ya, ini barcode-nya. Ya. Jadi sekarang tahu kan alat-alat yang di Indomaret kantoran. Nah, tahu ya. Ini namanya apa tadi dia? Handy scan. Ya. Nah. Kita lanjut. Mungkin kalau untuk modem ini modem ini sebenarnya untuk kelas 9. Tapi nggak apa. Ini kita nggak usah dibahas ya. Jadi modem itu untuk mengakses internet. Ya. Ini pandai persingkat aja. Ya. Jadi modem ini fungsinya itu untuk mengakses internet. Ya. Nah, di dalam modem itu ada dua macam. Yang pertama demodulator, ada lagi pembawaannya juga ada modulator. Nah, kau wifi tahu wifi? Nah, wifi kalian itu kan terkoneksi oleh modem. Modem mana? Modemnya wifi. Ya. Lalu paket internet kalian di dalam HP kalian, di dalamnya HP kalian itu ada modem. Fungsinya untuk mengakses internet. Ya, jadi untuk komunikasi dua arah sinyal digital. Ini penjelasan secara teknologinya. Ya. Tetapi untuk apa modem itu? Untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan apa? Internet. Ya, ini fungsi dari modem. Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini jenis modem ini sebenarnya untuk materi kelas 9, cuman Pak Andre masukkan juga di kelas 7 biar kalian tahu, karena ini hardware ya. Jadi jenis modem itu ada modem eksternal. Nah, kalau modem eksternal itu di luar perangkat CPU, kayak WiFi. Jaringan WiFi di warkop tahu? Nah, itu modemnya modem eksternal. Kalau di HP kalian pakai data itu modem internal. Ya. Nah, ini di dalam perangkat jaringan yang terdapat papan ekspansi. Jadi maksudnya dia itu di dalamnya langsung, di dalam alatnya kalian gitu loh. Itu internal ya. Nah, ini modem internal ya. Kayak ini rangkaiannya elektroniknya di dalam CPU. Kemudian ini juga sama modelnya. Nah, ini yang di luar. Ya, ini yang di luar, modem eksternal. Ya, Wi-Fi itu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini juga ya modem eksternal menggunakan USB. Ya. Pernah tahu? Tahu. Ya, bagi yang pernah dulu punya komputer, lalu pada tahun 2000 berapa itu? Itu yang jual modem itu. Nah, ini pakai USB koneksinya. Lalu ini jadi modem. Ya. Lanjut. Ternyata sudah selesai. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Sekian mengenai hardware komputer, perangkat. Ada yang mau tanya? Oke ya. Nah, ini video kan pandai rekam. Ya, ini pandai rekam masuk ke dalam YouTube, tanda tidak akan potong. Ya, ini kita selesai. Durasinya waktu ini kita buka dulu ya, coba. Nah, ini screen recordernya Pak Andrian. Hampir 1 jam. Jadi nanti materinya kalian catat aja di buku catatan kalian, buka lagi di YouTube. Nah, ini pandai akan share ke YouTube. Ya.
Ini Pandrian akan share ke YouTube. Kalian bisa catat di buku catatan kalian. Ya, satu hal lagi. Pandai pengen kasih tahu untuk PTS dan PAS-nya Papelnya TIK bersifat open book. Ya. Oh, kenapa Pandai milih open book? Karena Pandrian tahu mencatat itu adalah yang paling terpenting, bukan menghafal. Ya, jadi harus mencatat. Ya. Jadi materi ini akan Pandrian share ke YouTube, kalian catat di buku catatan. Nanti waktu ujian Pandrian akan keluarkan soalnya persis sesuai yang ada yang sudah kita bahas. Oke, anak-anak semua. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Apakah ada yang masih mau bertanya? Apapun boleh. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Ini Pandrian akan stop. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, Pak. Ya, bye-bye. Thank you. Bye-bye.